Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat sore, Shalom. Gereja Protestan Maluku, anggota PGI, Klasis Kota Ambon, Jemaat Ebenezer. Warta Kebaktian nomor 27, garis miring KKA/JEB, garis miring D.15, garis miring 12, garis miring 2021, tanggal 31 Desember 2021. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Shalom. Majelis Jemaat GPM Ebenezer dengan penuh sukacita menyampaikan selamat datang, selamat jumpa dalam kebaktian di saat ini. Selanjutnya, Majelis Jemaat GPM Ebenezer meminta perhatian Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat terhadap penyampaian beberapa informasi sebagai berikut. Yang pertama, mengakhiri tahun pelayanan 2021, Majelis Jemaat menghimbau seluruh warga jemaat untuk tetap menjaga stabilitas keamanan, ketertiban, serta kebersihan lingkungan, sehingga proses perayaan akhir tahun dan untuk menyambut tahun baru dapat dilakukan dengan baik. Yang kedua, kebaktian perayaan tahun baru akan berlangsung pada hari Sabtu 1 Januari 2022 dengan pengaturan sebagai berikut. Pukul 6.30 di Ebenezer, sektor pelayanan 5 sampai dengan sektor pelayanan 9. Pukul 9 di Ebenezer, sektor pelayanan 1 sampai dengan sektor pelayanan 4 dan sektor 13. Pukul 7 di BK Gloria, sektor 10 sampai dengan sektor 12. Yang ketiga, diberitahukan kepada seluruh warga jemaat bahwa kampanye bersih lingkungan akan dilaksanakan oleh seksi pos Majelis Jemaat dan pengurus bidang 2 AM GPM cabang Ebenezer melalui pemasangan baliho-baliho pada lokasi wilayah pelayanan jemaat. Mohon partisipasi dan kerjasama jemaat untuk proses yang dilaksanakan sekaligus dalam upaya untuk menata seluruh kehidupan bersama, terutama dalam hal menjaga kebersihan lingkungan, sehingga COVID dan bencana alam tidak lagi menghantui kehidupan kita. Yang keempat, kebaktian Minggu 2 Januari 2022 berjalan sesuai dengan waktu kebaktian Minggu dan merupakan kebaktian perharian untuk pelaksanaan pelayanan sakramen perjamuan kudus pada Minggu 9 Januari 2022. Kebaktian saat ini dilayangkan dengan menggunakan tata kebaktian syukur akhir tahun, dan kebaktian ini dilayani oleh Pendeta Sami RM Hatu STH. Bacaan Alkitab dalam kebaktian ini didasarkan pada bagian Alkitab Kitab Kudus Perjanjian Lama, Kitab Mazmur pasal 77 ayat 12 sampai ayat 21. Kitab Kudus Perjanjian Lama, Kitab Mazmur pasal 77 ayat 12 sampai ayat 21. Nyanyian persiapan pelengkap Kidung Jemaat nomor 219 bait 1 dan 2. Demikian warta ini disampaikan untuk diketahui. Atas perhatian Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat kami sampaikan terima kasih. Selamat berkebaktian, Tuhan Yesus memberkati. Majelis Jemaat Gereja Protestan Maluku Ebenezer Ketua, Pendeta Hotliff J.A. Koritelu, Sekretaris Penatua Benedictus Makasale.
penolong kita sepanjang perjalanan hidup di tahun ini adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia di sepanjang perjalanan kehidupan manusia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Terpujilah Yesus Kristus yang telah menjamin dan menebus kita. Tanpa tuntunan Roh Kudus, kita tak akan mengerti dan mengalami kasih dan anugerah Tuhan. Diberkatilah kebaktian akhir tahun 2021 ini dalam kuasa Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudari. Tiada bertara di kala sukari saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas selalu. Ampunan dosaku, damai abadi, kehadiran-Mu dan bimbingan-Mu. Kini kekuatan dan pengharapan, hujan berkat Kau beri padaku. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas selalu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tak terasa tahun ini akan berlalu. Ada banyak kenangan yang terukir di lembaran hari-hari hidup yang kita jalani. Susah senang, baik buruk, sukses gagal. Marilah sejenak kita kenang kembali seluruh pengalaman hidup yang syarat makna itu, dan rasakan kehadiran Tuhan
dalam hidup kita. Tahun ini ada yang bertambah usia. Namun ada juga yang tutup usia. Ada yang berhasil dan bahagia. Tapi ada juga yang gagal dan kecewa. Ada yang tetap bersekutu. Tapi ada juga yang harus terpisah. Begitu banyak hal yang telah terjadi. Dan jika kita ada di hari ini, siapakah penolong kita? Sayangmu, perlindunganku, di bawah naungan sayapmu, damai hatiku. Setiamu selalu ku rindu. Di antara berbagai dinamika kehidupan yang kita telah jalani, kasih sayang dan perlindungan Tuhan tidak pernah berakhir. Meski ada yang mungkin lupa atau baru kali ini teringat, Dia tetap menunjukkan penyertaannya sepanjang jalan kehidupan ini. Patutlah kasih-Nya sepanjang jalan hanyalah dijawab dengan tarian sukacita dan rasa bangga karena berhasil mencapai akhir tahun ini. Rasa aku dan sombongku masih menggoda. Iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayangmu, perlindunganku, di bawah naungan sayapmu.
kasih setiamu selalu ku rindu. Tuhan, atas semua kesalahan dan dosa-dosa kami perbuat, kami berseru, ampunilah kami Tuhan. Mari kita berdiri bersama. Saudara-saudari, Tuhan selalu menyediakan karya pengampunan kepada kita. Meski begitu, bukan berarti kita tetap hidup di dalam dosa. Oleh karena itu, marilah kita tinggalkan tahun 2021 ini dengan komitmen menjadikan hidup kita saluran berkat bagi sesama dan dunia ini di tahun yang baru nanti. Besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku, di jiwaku bersinar terang yang celah sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku, dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, kini saatnya kita ada dalam pelayanan Sabda di akhir tahun ini, dan pembacaan firman Tuhan yang akan kita baca secara bersama terambil dari Mazmur 77 ayat 12 sampai 21. Mazmur 77 ayat 12 sampai 21 kita baca. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, berfirmanlah kepada kami di saat ini. Ada papa, mama, ada anak-anak. Kami akan membaca bagian firman Tuhan ini dari Mazmur 77 ayat 12 sampai 21 dan akan direfleksikan oleh hamba Tuhan Bapak Pendeta Samihatu. Biarlah bagian firman Tuhan ini menjadi kekuatan kepada kami dalam mensyukuri akan seluruh perjalanan hidup kami di tahun 2021. Bapa berfirman, sekarang kami sudah siap. Amin. Mazmur 77 ayat 12 sampai 21. Perekopnya perbuatan Allah di masa lampau. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaibannya dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaanmu dan merenungkan perbuatan-perbuatanmu. Ya Allah, jalanmu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami?
Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Dengan lengan-Mu engkau telah menebus umat-Mu, Bani Yakub dan Bani Yusuf. Selah. Air telah melihat engkau ya Allah, air telah melihat engkau lalu menjadi gentar, bahkan samudra raya gemetar. Awan-awan mencurahkan air, awan gemawan bergemuruh, bahkan anak-anak panah-Mu berterbangan. Deru guntur-Mu menggelinding, kilat-kilat menerangi dunia, bumi gemetar dan bergoncang. Melalui laut jalan-Mu dan lorong-Mu melalui muka air yang luas, tetapi jejak-Mu tidak kelihatan. Engkau telah menuntun umat-Mu seperti kawanan domba dengan perantaraan Musa dan Harun. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku, jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Kristus Yesus, selamat sore. Shalom. Banyak yang hadir, tapi suaranya kurang bergemuruh. Shalom. Puji Tuhan. Senang ketidak Bapak Ibu? Pasti senang. 365 hari kita bisa jalani dan lewati. Bukan karena kuat, hebat, dan mampu saudara dan saya. Dan ini mesti kita akui dan mesti kita renungi sungguh-sungguh dalam keberadaan hidup kita. Dan karena itu mengakhiri tahun 2021 ini harus tetap kita semangat. Tak boleh loyo. Apapun yang kita hadapi harus tetap ada dalam kepasrahan Tuhan dan harus tetap semangat bersama Tuhan. Oleh karena itu saya coba ajak kita sama-sama, nanti diiringi oleh keyboard. Kita nyanyikan Kasih Setiamu yang kurasakan bersama-sama. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah Ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Berkat
kasih-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain pujian sembahkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, siapakah saudara-saudara di mata Tuhan selain saudara-saudara bagaikan biji mata daripada Tuhan yang Dia jaga, yang Dia pelihara, yang Dia menunjukkan kasih setia kepada saudara dan saya. Dan kasih setianya itu tak berkesudahan, tak bisa diukur oleh apapun, setinggi maupun sedalam apapun, tak akan bisa diukur oleh kita sebagai manusia, tak bisa dijangkau oleh keberadaan saudara dan saya. Kasih setia daripada Tuhan itu luar biasa. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak yang sudah kita lalui sepanjang tahun ini. Situasi dan kondisi naik turun mengguncang iman, hati dan hidup kita. Liku-liku perjalanan yang penuh kegembiraan maupun kesedihan, yang meninggalkan kenangan indah dan kenangan pahit dalam ingatan, itu selalu ada dalam keberadaan. Banyak doa yang telah dijawab Tuhan, dan banyak pula yang masih menunggu waktu yang tepat. Sudah berapa jauh kita berjalan menuju arah yang lebih baik? Berapa banyak yang kita lakukan pada sesama? Sekarang saatnya kita mengevaluasi semua yang sudah kita lakukan 1 tahun ini. Apa yang kita miliki saat ini semata-mata karena Tuhan mau menunjukkan kasih setianya bagi saudara dan saya. Oleh sebab itu janganlah kita terjebak untuk membanggakan semua yang kita miliki. Membanggakan sesuatu yang lahiriah adalah hal yang tidak diperkenankan oleh Tuhan. Sebab sekali waktu saudara-saudara, Dia bisa mengambil semua itu dari saudara dan saya dalam sekejap mata. Adalah lebih benar, saudara-saudaraku, jika kita berbangga karena mendapatkan kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Adalah lebih benar jika hendak berbangga, berbanggalah karena Tuhan. Pembacaan di akhir tahun kita saat ini. Mazmur 77 mengungkapkan rintihan hati dan gumulan pemazmur. Yang ternyata tidak juga luput dari masalah dan beban hidup.
Ia bilang, aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah. Merupakan penekanan doa pemazmur karena situasi sulit yang tengah dihadapinya. Saat mencari Allah dan mengingatnya, yang ia rasakan justru rintihan dan kelelahan rohani, bukan kenangan. Oleh karena itu, dia bertanya, untuk selamanyakah Tuhan menolak dan tidak kembali bermurah hati lagi? Dalam ayat 8 sampai 10 dari pasal 77. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pemazmur merasa bahwa Allah seperti melupakan dan menolak dia. Bahkan dia menganggap perjanjian anugerah tidak berlaku lagi baginya. Betulkah Allah meninggalkan dia? Ternyata sebenarnya tidak demikian. Akhirnya dia pun sadar bahwa perkataannya tidak benar, sehingga dia menegur dirinya sendiri. Kalau saudara-saudara baca di dalam ayat 11 pasal 77 tadi. Kesadaran di atas mengingatkan pemazmur kepada perbuatan Allah di masa lampau. Yaitu bahwa Allah adalah sang pencipta. Dia melindungi ciptaannya. Dan tidak ada yang lain selain Tuhan yang telah mengikat perjanjian dengan umatnya. Pemazmur mengingat kebesarannya, keajaibannya, dan pekerjaannya. Mengingat semuanya itu menjadi obat penawar yang ampuh untuk melawan ketidakpercayaan terhadap janji dan kebaikannya. Dan membuat ketakutan kita berganti dengan terang dan sukacita. Saudara-saudara, Daud dalam sebuah mazmur nyanyian mengatakan, tetapi aku berkata, kasih setiamu yang besar. Aku akan masuk dalam rumahmu. Sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan engkau. Saudara-saudara, pertanyaannya, apakah kita masih menghargai Tuhan dalam setiap hidup kita? Apakah kita menyadari bahwa semua adalah berkat Tuhan bagi kita? Jika kita tahu dan sadar, tentu kita akan belajar dan terus belajar untuk menjadi orang Kristen yang rendah hati. Takut akan Tuhan yang dimaksud adalah untuk menyimpulkan semua pernyataan sebelumnya. Bahwa menyadari berkat Tuhan, menghargai Tuhan, dan hidup rendah hati harus timbul dari sikap yang takut akan Tuhan itu. Oleh karena itu, orang yang hidupnya berkenan pada Tuhan adalah orang yang takut akan Dia. Sehingga orang tersebut akan menjadi pribadi yang rendah hati dan mau menghargai Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, waktu yang sudah berlalu tidak bisa dikembalikan lagi. Semua yang telah kita alami adalah guru terbaik yang mengajar kita dalam banyak hal. Kenangan dari setiap perjalanan dan proses yang telah kita lewati adalah pelajaran yang sangat berharga. Dan semua itu tidak pernah lepas dari campur tangan Tuhan sebagai bukti kasih-Nya dalam hidup saudara dan saya.
Maka biarlah semua itu semakin menguatkan iman dan pengharapan kita dalam menyambut tahun yang baru nanti. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, bersihkan hati dan lepaskan hal-hal yang menyakitkan, kekecewaan, kegagalan, permusuhan, dan yang lainnya. Hendaklah kita saling mengampuni seperti Allah telah mengampuni saudara dan saya. Tanamkan semangat yang positif. Senantiasa bersyukur dan percaya pada Allah kita yang luar biasa itu. Simpan kenangan indah yang telah kita alami untuk dapat kita kenang di kemudian hari. Tutup tahun ini dengan sukacita dan damai di hati, saudara-saudara. Lalu ucapkan selamat tinggal pada tahun 2021 ini. Yang mungkin merupakan tahun yang penuh dengan kenangan pahit manis. Dan persiapkan hati dan hidup kita menyambut tahun yang baru 2022. Tahun dengan lebih banyak sukacita dan harapan baru. Yang semoga membuat kita terus dapat selalu mengharapkan Tuhan, mengandalkan Tuhan dan berjalan bersama Tuhan. Selamat memasuki 365 hari di dalam tuntunan Tuhan dan selamat menyambut tahun baru 2022 dengan tetap memilih kehidupan. Amin. Mari kita berdiri bersama. Temanku mengaku akan iman percaya kita di hadapan Tuhan bersama-sama dengan katakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ada yang mau nyanyi? Apa solo, duet? Disilakan. Kalau tidak ada ya majelis sajalah. Akhir tahun. Silakan.
Marilah kita membawa persembahan syukur kita sebagai tanda syukur atas pertolongan Tuhan sepanjang tahun yang kita lalui. Melimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. 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 Sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita,
kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku. Tetap di hatiku, aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Oh Tuhan, terimalah persembahan umat-Mu, selaku ungkapan syukur padamu atas curahan berkat-Mu yang selalu melimpah di setiap saat. Jemaat, mari kita berdoa. Inilah persembahan umat-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan berkati persembahan ini ya Tuhan. Biarlah persembahan ini berguna untuk pelayanan-Mu di tengah-tengah jemaat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. In Memoriam Eben Haeser dalam Gumul Sejarah 2021. Telah 360 hari
kita diizinkan Tuhan merajut kasih dalam mimpi menggapai asa bersama Sang Ilahi. Untuk segala mimpi itu, tentu kita wajib bangun dan mengejar mimpi hingga terwujud seutuhnya. Namun banyak jalan yang seakan-akan buntu. Langit nampak diselimuti kabut cela. Isi dunia ini seakan-akan menjadi hamba dosa dan mangsa kesia-siaan. Terkadang menjadi lupa bahwa negeri ini, dunia ini, berdiri atas kehendak-Mu Tuhan. Berdirinya negeri ini, Tuhan, atas kehendak-Mu. Tak tertutup di hadapan-Mu ya Tuhan, dukanya tanah ini. Bukankah Tuhan melihat di setiap hati yang resah? Kekudusan yang punya-Mu semakin jauh, jauh dari hidup ini. Di negeri ini Tuhan, di tanah ini Tuhan, Bapa jangan biarkan kabut celah noda dosa seakan melebihi kuasa-Mu. Tunjukkan kuasa yang ada di tangan-Mu. Tunjukkanlah Tuhan, agar kami dapat mengerti dan mengerti besar kuasa-Mu. 2021 seakan kejam sekali bagi umat-Mu ini Tuhan. Sejak Januari, Ebenezer bergumul dengan tantangan yang tidak pernah berhenti. Harapan untuk melakukan tanggung jawab pelayanan terus digalakan. Hingga akhirnya kehadiran wabah virus corona yang mengakibatkan orang-orang mesti menerapkan pola hidup yang baru itu. Seakan-akan menghardik kehidupan manusia dan mencenangkan mata dunia. Kami sungguh-sungguh memerlukan-Mu Tuhan, Sang Juru Selamat kami. Kami sungguh-sungguh tak tahu apa yang akan terjadi esok dengan hidup kami. Ibadah-ibadah kami serba terbatas. Bahkan dalam segala hal diupayakan untuk dilakukan dengan serba terbatas. Namun di Ebenezer ini, kami percaya bahwa kami sungguh-sungguh Ebenezer dituntun Tuhan sampai tapal batas ini. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang megang. COVID-19 memang ancaman. Namun kepastian dari Sang Allah kehidupan terus kami nikmati.
Tak sedikit 2021 memberikan catatan sejarah bahagia tatkala Tuhan menuntun 22 pasang insan manusia untuk menyatu dalam nikah kudusnya di jemaat ini. Dalam tuntunan Tuhan pula, 62 anak diantar menjadi pewaris tunggal kerajaan Allah melalui akta baptisan kudus. Dan 26 bayi lahir di tahun 2021. Sebagai anugerah Tuhan yang terbesar di jemaat Ebenezer. Sekalipun ada 59 kekasih yang harus mengakhiri pertandingan imannya di dunia ini. Bahkan ada 108 anak Tuhan yang terpelihara dan dituntun untuk mengaku iman percaya dalam akta peneguhan sidi gereja. Sungguh 2021 mungkin kelam. Jika kita pandang dari sudut keputusasaan. Tetapi 2021 akan terus menjadi tahun rahmat Tuhan. Tatkala berkat-Nya tercurah tanpa henti. Dan Ia akan terus menampakkan wajah-Nya dalam kemurahan hati kepada kita. Tuhan tak pernah menjanjikan jalan yang mulus tanpa ada kerikil-kerikil. Ia tak pernah berjanji lautan tanpa gelombang. Tapi ada satu kepastian yang Dia janjikan. 970 kepala keluarga dan 4.002 jiwa di Ebenezer Skip akan tetap Dia jaga. Akan tetap Dia pegang tangannya. Dan langkah-langkah hidup kita akan terus Dia atur. Memasuki hidup di tahun 2022. 2022 akan kita datangi secara bersama. Kita masuk di dalamnya dengan penuh pengharapan. Sebab Allah akan selalu menyertai perjalanan hidup ini. Tapal batas ini akan segera berakhir. Tapi penyertaan Tuhan tidak pernah akan berakhir. Tuhan janji hidupku takkan berduri. Tak pernah Dia janji lautan tenang. Kita nyanyikan bersama-sama lagu ini. Dia berjanji kan selalu sertaku dan menuntun jalan hidupku selalu. Janjinya Dia atur langkahku. Janjinya Dia pegang tanganku. Ku bersyukur Tuhan selalu peliharaku. Ku tahu satu kali awan gelap akan berlalu. Sang surya bersinar dengan megah. Dan bulan dan bintang menampakkan wajah-Nya. Haleluya, Tuhan puaskan jiwaku. In memoriam selesai. Saudara-saudaraku, jemaat yang dikasihi Kristus Yesus, mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita menaikkan
doa di akhir tahun ini sekaligus mengakhiri nanti dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Atas kemurahan kasih Tuhan yang sungguh hebat dan luar biasa. 365 hari. Sampai dengan saat dan detik ini. Tuhan berikan kami untuk bisa menikmati dan menjalaninya. Bahkan 52 minggu. Di tahun 2021 ini, Tuhan punlah yang tetap melindungi dan ada dengan kami. Oleh karena itu adalah patut untuk kami selalu mengucap syukur dan berterima kasih kepada Allah di surga. Dalam Kristus Yesus Sang Penyelamat. Yang sudah menuntun kami di ketepian waktu ini. Tuhan Allah Bapa di surga. Kami datang sebagai umat-Mu bersujud di hadapan Tuhan. Karena kami mengakui sungguh tanpa Tuhan kami binasa. Tanpa Tuhan tak arti apa-apa kehidupan kami. Sebab itu ya Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami. Engkau begitu menyayangi kami. Walaupun di perjalanan 365 hari ini, ada yang pergi. 59 orang anak Tuhan. Meninggalkan akan kekasih-kekasih. Di dalam kehidupan rumah tangga, keluarga dan persekutuan kami. Tapi begitu baik pula Tuhan, Engkau menyatakan kuasa dan kehendak-Mu. Dengan juga memberikan ada yang datang dalam hidup keluarga dan persekutuan kami jemaat. Dengan lahirnya 26 orang anak. Bahkan pun juga di sepanjang 365 hari ini pun ada peristiwa-peristiwa besar yang oleh kemurahan kasih Allah. 22 pasang pengantin bisa menjadi satu rumah tangga Kristiani yang telah mengikat janji di hadapan Tuhan dan umat melalui para saksinya. Termasuk pun juga di dalamnya 62 anak yang boleh Tuhan berkenan menerima, sehingga mereka pun juga dapat menikmati keberadaan hidup sebagai pewaris kerajaan surga. Dan tidak hanya itu saja, tapi di sepanjang 365 hari juga di dalamnya ada 108 orang anak menyatakan akan janji dan pengakuan mereka untuk mengikut Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai juru selamat bagi hidup pribadi mereka. Karena itu kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan,
atas kebaikan dan kemurahan hati-Mu yang sudah boleh Engkau nyatakan di tengah-tengah persekutuan kami, jemaat ini. 403 jiwa dengan 970 kepala keluarga yang ada. Kami percaya tangan Tuhan itu terus terentang, memberkati akan setiap kami anak-anak Tuhan, laki-laki, perempuan, kecil, besar, tua, muda, di dalam kehidupan kami jemaat ini, jemaat Ebenezer. Dan oleh sebab itu, kami berterima kasih kepada Bapa di sorga. Sebab di dalam kasih, lindungan, dan penyertaan-Mu, kami juga mengakui Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan yang tetap baik dan prima. Walaupun tidak bisa kami mungkiri bahwa ada pula yang mengalami penderitaan karena sakit. Bahkan di sepanjang 2021 ini ada kehilangan mereka yang dicintai dan disayangi. Tapi Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tetap menjadi gunung batu, tempat perlindungan kami. Bahkan Engkau menjadi kota benteng kami, kubu pertahanan kami, dalam hidup, di dalam rumah tangga keluarga kami masing-masing, bahkan juga dalam persekutuan jemaat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu sungguh tak berkesudahan dalam keberadaan kami. Dan oleh karena itu ya Tuhan, kalau kami mengakui di hadapan Tuhan bahwa perjalanan di 2021 ini menjadi kenangan manis dan pahit bagi kami, susah dan senang bagi kami, kebahagiaan dan derita bagi kami, tapi itu menjadi kekuatan dan harapan untuk selalu kami mau dekat, terus bertumbuh dan bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Menjadikan kami sebagai orang-orang yang dewasa dalam iman dan pengharapan, dewasa di dalam menghadapi dan mengatasi bersama-sama dengan Tuhan segala persoalan, tantangan, masalah. Kasih kepada Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau berkati kami semua. Engkau tidak akan tinggalkan kami sendirian. Kalau sampai di ketepian 2021 ini, Engkau menunjukkan keberadaan-Mu ada dengan kami. Kami yakin sungguh pun ketika melangkah akan memasuki tahun yang baru yang Kau anugerahkan kepada kami, 2022. Maka kasih-Mu tidak akan pernah berubah kemarin, hari ini, dan pun yang akan datang. Sehingga ya Tuhan, Bapa di sorga, teguhkan iman percaya kami. Dan senantiasa Tuhan pimpin akan kami. Supaya apapun tanggung jawab yang Engkau berikan kepada kami, baik sebagai kepala-kepala keluarga, sebagai ibu-ibu rumah tangga, sebagai suami, sebagai istri, maupun juga selaku anak-anak. Dimanapun kami mengabdi, dimanapun kami berkarya, dimanapun kami bekerja, dimanapun kami berusaha, kami meyakini di situ Tuhan ada dengan kami. Dan Tuhan taruh bagi kami berkat-berkat-Mu untuk kami miliki dan untuk kami bawa pulang. Ada di dalam rumah tangga, menopang hidup rumah tangga kami, dan bahkan juga menopang akan kehidupan anak-anak kami, punya hidup hari ini, hari esok, dan seterusnya. Sehingga hidup rumah tangga, keluarga kami, dan persekutuan kami sebagai jemaat Tuhan ini
akan senantiasa tetap mempermuliakan Engkau Tuhan sebagai kepala gereja dan pemimpin. Kalau di penghujung tahun 2021 dan tinggal hitung beberapa saat ke depan, akan kami melangkah memasuki tahun yang baru 2022. Tuhan Allah, anak-anak kami serahkan mereka kepada Tuhan. Pimpin akan hidup mereka. Pimpin akan keberadaan mereka di dalam bangku-bangku pendidikan. Jaga dan sertai mereka di dalam keberadaan hidup mereka, di dalam pergaulan-pergaulan mereka, supaya mereka tidak jatuh terantuk dalam kebinasaan hidup. Tuhan senantiasa berikan kepada mereka mana saja. Kami percaya Engkau sumber berkat. Engkau punya maksud dan rencana dengan anak-anak kami. Jadilah kehendak-Mu ya Allah bagi kehidupan anak-anak kami punya masa depan. Supaya biarlah ya Tuhan, mereka selalu bertekun di dalam Tuhan. Mereka selalu dekat dengan Tuhan dan berpengharapan hanya kepada Tuhan. Anak-anak kami yang jauh ada di rantau dan tak sempat bersama-sama dengan kami, suami ataupun juga istri orang tua kami yang terpisah dengan kami karena pekerjaan, karena kondisi situasi, sehingga mengakhiri tahun 2021 ini mungkin kami sendirian dalam hidup rumah tangga keluarga kami masing-masing. Tapi doa kami menyertai akan mereka semua. Dan tetap kami memohon berkat daripada Tuhan menjadi bagian hidup mereka. Supaya ya Tuhan ya Allah kami, sebagaimana Engkau berkati kami dan memiliki sukacita, mereka pun juga memiliki sukacita yang sama dari Allah di dalam Kristus Yesus Sang Putra Natal itu. Perkenankan kami Tuhan melangkah meninggalkan 2021 pada waktunya, memasuki tahun 2022. Dan oleh karena itulah ya Tuhan, apapun yang ada di dalam keberadaan kami menjadi kebanggaan dan kesombongan kami, Tuhan kami minta berikan pembaharuan dalam hidup kami, menjadi orang-orang yang rendah hati, menjadi orang-orang yang memiliki kuasa Roh Kudus dalam hidup ini. Supaya ya Tuhan, kami terus dapat menjadi anak-anak-Mu. Dan kami terus dapat memiliki akan cinta kasih dan nyata ataupun tersembunyi, langsung ataupun secara tidak langsung, sadar ataupun secara tidak sadar. Apakah itu melalui tutur bicara kami, melalui tindak tanduk kami, perbuatan ataupun perasaan dan pikiran kami yang sudah meresahkan, menyakitkan sangat masyarakat, bahkan persekutuan kami jemaat ini, dan teristimewa menyakitkan hati Tuhan Allah. Ya Tuhan Bapa di sorga, kasihani akan kami dan ampuni kiranya akan semua dosa dan kesalahan serta kelemahan-kelemahan kami, dan terima kami untuk menjadi anak-anak-Mu, supaya berlayaklah kami di hadapan Tuhan untuk terus bersama Tuhan menapaki akan hidup yang baru ke depan. Kami doakan dalam penderitaan sakit, di rumah ataupun di rumah sakit, diberkati kiranya oleh, hiburkan mereka dan berkati mereka. Seluruh para hamba dan pelayan pada arah sinode Klasi sampai pada jemaat-jemaat dalam berkarya dan bekerja, melepaskan itu daripada kehidupan kami pada waktunya. Ajarkan kami untuk membiasakan
dengan kebiasaan kehidupan yang baru karena pandemi COVID ini. Supaya di dalamnya kehidupan kami senantiasa tetap berarti bagi sesama, tetapi juga bagi kemuliaan nama Tuhan. Semua yang telah mendukung jalan kebaktian, ya Tuhan, yang berperan di dalamnya, diberkati oleh Tuhan. Pakai lebih ajaib, menjadi alat kemuliaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Supaya hanya nama Tuhan Yesus sajalah yang tetap diagungkan, disembah, dipuji sekarang dan selama-lamanya. Dan karena itu kami berdoa dengan doa yang diajarkan Tuhan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri jemaat Tuhan. Tahun 2021 sesaat lagi akan berlalu. Dan tidak akan kembali lagi. Tapi makna hidup yang telah dan tetap membekas akan selalu mengingatkan, memberi pengalaman dan pelajaran tentang hadirnya pertolongan Tuhan bagi kita yang akan menyiapkan diri memasuki tahun yang baru 2022. Tong semua subiking apa tete manis ale. Cobaan datang siang malam. Sio dengar lonceng kejadian, lasa pudara subannya betapung salah sio. Menyangka diri buka hati, minta syo Tuhan mau ampun juae. Manusia hidup di dalam dosa, Yesus lahir di kandang yang turun ke dunia, Dia takut semua Sion, tanggung saya di dalam hati. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pergilah dan berkaryalah dalam Tuhan. Ingatlah bahwa tidak selamanya laut sampai di ujung tahun ini, katong semua subikin apa tete manis ale. Cobaan datang siang malam, katong semua Dia ada baik-baik. Sio dengar lonceng kejadian, lasa pudara subannya
Betapung salah Sion, menyangkal diri buka hati, minta syukur Tuhan mau ampun juai. Rata dan dunia sudah